Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Noni Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam program Sulut Bicara edisi hari ini Kamis 12 Februari 2026 dengan topik evaluasi standar cek kesehatan gratis, efektivitas dan tantangan khususnya di Kota Manado. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kami di studio Dr. Sisilia Kumaat selaku Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Manado. Selamat pagi, Dokter. Terima kasih Dokter sudah bergabung bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Kemudian juga ada Dr. Rosalin selaku Kepala Puskesmas di Kalabaru. Silakan, Dok. Ya, selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Ya, terima kasih Dok sudah bergabung bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum kita nanti membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana evaluasi standar cek kesehatan gratis, efektivitas dan juga tantangannya, ini perlu diketahui bahwa penyakit tidak menular, contohnya seperti hipertensi dan juga diabetes masih menjadi tantangan di Indonesia. Di mana preferensi hipertensi ternyata masih di 33 berapa persen, sekian segitu. Nanti kita boleh tanya kepada dokter-dokter sekalian. Di mana jadi program cek kesehatan gratis ini hadir untuk mendeteksi penyakit-penyakit tersebut agar juga mengubah pola pikir masyarakat saat nanti terkena penyakit, bukan setelah periksanya bukan setelah parah tapi deteksi dininya seperti apa. Lalu bagaimana program ini implementasinya di Kota Manado, kemudian juga fasilitas kesehatannya juga seperti apa, dan juga apa strategi pemerintah Kota Manado dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini, terutama nantinya di Kota Manado. Nah, kami ingatkan kembali bahwa ini ditayangkan melalui YouTube RRI Manado, jadi Anda bisa bergabung melalui line telepon di 082195835080 atau juga tadi bisa berkomentar melalui YouTube dan juga WhatsApp RRI Manado. Nah, mungkin kita langsung saja ya kepada Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Manado, Dr. Sisilia, terkait dengan cek kesehatan gratis di Kota Manado seperti apa. Mungkin Dok, ini secara umum dulu ya Dok, pelaksanaannya di Kota Manado ini sudah seperti apa Dok sejauh ini? Dari Februari ya kalau tidak salah Dok? Februari tahun 2025. Iya. Iya. Makasih Mbak Noni. Jadi mungkin sebelum saya memaparkan kurang lebih seperti evaluasi pelaksanaan CKG selama tahun 2025, mungkin kita kembali lagi ke apa itu CKG. Masyarakat harusnya sih sudah tahu, tapi ada beberapa update yang mungkin ingin saya juga paparkan. Jadi CKG ini adalah program strategis pemerintah yang tujuannya ingin membuat masyarakat lebih aware, lebih sadar tentang masalah kesehatan mereka. Jadi ini merupakan salah satu program dari Quick Win, program terbaik hasil cepat dari Bapak Presiden Prabowo, yang membuat masyarakat dari semua kelompok umur bisa memeriksakan kesehatan. Ada 3 tujuan dari CKG ini. Yang pertama adalah untuk mendeteksi faktor resiko. Yang kedua adalah untuk mendeteksi kondisi pra-penyakit. Dan yang ketiga mendeteksi kondisi penyakit di stadium awal, di tahap awal dari penyakit ini. Jadi CKG ini dimaksudkan memang di sasarannya adalah
bagi orang yang sehat sebenarnya. Jadi yang belum sakit datang untuk dicek, untuk di screening apakah ada resiko, apakah sudah ada tahap pra penyakit atau apakah sudah sakit tapi masih kondisi awal sehingga mereka masih merasa sehat. Nah, kalau pelaksanaannya sendiri di Kota Manado selama tahun 2025 memang ada banyak kendala, mungkin nanti saya bersama Dr. Rosalin akan paparkan sebentar dalam diskusi kita. Tapi kalau kita lihat dari capaiannya secara total Kota Manado dari 16 puskesmas yang melaksanakan CKG, capaian kita hanya sekitar 4,3% dari seluruh masyarakat Kota Manado yang jumlahnya 400.000 sekian orang. Di Jadi Kota Manado ya berarti. iya, jadi pelaksanaannya dari Februari sampai Februari ini berarti sudah satu tahun, tapi capaian kita masih seperti itu. Baik, Dok. Berarti sebenarnya masih jauh dari target saya ini seharusnya ya, Dok ya. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau Kementerian Kesehatan memang menargetkan seharusnya, sebaiknya, idealnya 70% dari masyarakat di CKG. Tapi memang ini suatu program yang baru, butuh banyak sosialisasi seperti yang kita lakukan ini agar supaya masyarakat benar-benar tahu, dan yang paling sulit adalah mengubah paradigma masyarakat karena biasanya fasilitas pelayanan kesehatan itu dicari saat sakit. Iya benar. Iya, tapi itu jadi dia kita tadi, Dok, sebenarnya tujuannya tadi mengubah pola pikir itu agar sebelum sakit pemeriksaannya. betul. Ya, baik, Dok, Mbak ya, Noni, baik. betul. Ya, terima kasih Dokter Cecil. Kita ke Dokter Rosalin dulu nih selaku Kepala Puskesmas Tikala Baru. Dok, kalau dari Puskesmas Tikala Baru itu CKG-nya berarti sejak kapan dan seperti apa, Dok, pelaksanaannya selama setahun ini? Oke ya, terima kasih Mbak Novi ya. Noni ya. Oke. Ya, sebenarnya untuk CKG itu kita serempak ya, Dokter Sisil, sekota Manado itu dimulai di Februari 2025. 16 puskesmas memulai melaksanakan CKG dan ya warna-warni di lapangan banyak sebenarnya terkait CKG. Memang sih seperti yang Dokter Sisil sudah sampaikan, capaiannya masih jauh dari harapannya, Dok. Karena itu tadi cukup banyak juga kendala di lapangan, kemudian seperti yang Dr. Sisil sudah sampaikan, paradigma masyarakat terkait pentingnya memeriksakan kesehatan, memanfaatkan CKG ini saat mereka sehat itu masih perlu perjuangan untuk merubah paradigma berpikir. Karena kalau kita jujur, rata-rata dan hampir semua sih memanfaatkan layanan puskesmas saat mereka sakit, bukan saat mereka sehat. Jadi salah satu hal yang menjadi tantangan terkait CKG juga itu mindset masyarakat. Berarti masih jadi PR bersama itu terkait dengan mindset ini ya, Dok, sebenarnya. Menindaklanjuti itu sebenarnya sih puskesmas sudah melakukan jemput bola. Iya. Ya, jadi kita tidak menunggu di puskesmas saja, tapi program dari dinas juga mengarahkan kita untuk masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke instansi. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan cakupan, bukan sedok pemanfaatan kan, Dok, yang terutama terhadap ini manfaat dari CKG itu sendiri. Iya, Dok, berarti ini sudah turun ke sekolah-sekolah juga ya dari Tikala. Kalau di sekolah-sekolah berarti apa saja, Dok, yang diperiksa untuk anak-anak sekolah ini? Indikatornya? Iya, kalau CKG itu sendiri kan intinya kita berusaha untuk melakukan screening. Sebenarnya kalau mau di idealnya itu head to toe ya, Dokter Sisil. Jadi pemeriksaan fisik umum, kemudian pemeriksaan fisik umum itu sebenarnya semua cakupannya. Ya, kemudian pemeriksaan indera, mata, hidung, telinga. Kemudian pemeriksaan mata, hidung, telinga itu sudah semua. Ada buta warna, ada pemeriksaan visus. Kemudian kita melakukan pemeriksaan laboratorium juga, pemeriksaan gula darah itu untuk screening juga. Dan untuk siswa yang SMP perempuan kita itu juga melakukan pemeriksaan untuk screening anemia, jadi pemeriksaan laboratorium HB. Dan sempat juga kita melaksanakan pemeriksaan hepatitis waktu yang lampau, cuman memang pada pelaksananya ada juga kendala di lapangan terkait pemeriksaan laboratorium hepatitis pada anak sekolah waktu itu.
Oke, baik dok. Ini kan berarti ada beberapa indikator yang diperiksa. Ini dokter Sisil, kalau dari Dinas Kesehatan Kota Manado, berarti data ini apakah efektif untuk akhirnya mengetahui beberapa deteksi dini penyakit untuk data di Dinas Kesehatan seperti apa dok? Iya, betul sekali Mbak Noni. Jadi kalau kita lihat dari data CKG itu kegunaannya untuk apa saja, banyak sebenarnya yang bisa kita pakai. Penggunaan data ini sangat banyak. Yang paling pertama, kita bisa menentukan prioritas dari penanggulangan penyakit. Jadi dari CKG akan tergambar sebenarnya. Jadi masyarakat itu faktor resikonya penyakit tidak menular. Paling muncul biasanya itu penyakit tidak menular, terutama di kalangan dewasa dan lansia. Jadi saat kita ukur tekanan darahnya, saat kita ukur gula darahnya, dan berlanjut misalnya ke pemeriksaan profil lipid jika sesuai dengan faktor resikonya, kita bisa mendapat bahwa oh ternyata beban real dari Kota Manado untuk penyakit hipertensi sekian, untuk penyakit diabetes sekian, dan bahkan faktor resiko orang yang belum sakit tapi menjurus ke situ kita bisa ukur. Jadi memang CKG ini kalau bagi kami secara data, jika lebih luas lagi, sekarang kan saya bilang baru 4,3%. Kalau lebih luas lagi akan sangat bermakna dalam kami menentukan kebijakan. Jadi prioritas baik dari sumber daya yang akan dialokasikan akan lebih benar-benar tepat sasaran. Dan CKG juga membantu dalam pelaksanaan program di Dinas Kesehatan. Banyak program-program yang dulunya memang berdiri sendiri dan berusaha mencapai target secara sendiri-sendiri, sekarang terintegrasi dalam CKG. Jadi misalnya untuk screening tuberkulosis, itu adalah salah satu dari standar pelayanan minimum kesehatan. Dan tahun ini jumlahnya signifikan terbantu oleh pemeriksaan CKG. Oleh CKG, screening untuk tuberkulosis sudah termasuk di dalam screening CKG, sehingga SPM untuk tuberkulosis itu capai bahkan melebihi 100% untuk Kota Manado. Dan banyak juga program-program yang lain terbantu melalui pemeriksaan CKG ini. Tapi dok, berarti sejauh ini itu kan tadi menambahkan untuk data-data ini akhirnya tadi terbantu untuk data penyakit apa saja di dinas khususnya di Kota Manado ya dok. Nah ini berarti apakah sudah ada datanya ternyata tren penyakit apa yang paling banyak ditemukan di CKG ini? Iya. Jadi kalau tren sebenarnya kita tetap 10 penyakit terbanyak yang ada di puskesmas, biasanya ditemukan di puskesmas itu masih sama sebenarnya. Jadi kalau dari CKG yang bisa kita deteksi tentu saja penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes. Sementara kalau sebenarnya 10 penyakit terbanyak itu termasuk diantaranya penyakit menular, tapi penyakit menular jarang kita bisa deteksi di CKG karena seperti saya bilang sasarannya adalah orang yang sehat justru yang datang memeriksakan diri. Jadi iya benar. Kalau juga mau bilang bahwa hipertensi dan diabetes tentu saja ada peningkatan pencatatan dan pelaporan, tapi pencatatan dan pelaporan hipertensi itu sudah berjalan sekian lama, jadi kita sudah punya sistem yang baik untuk merekam angka kejadian hipertensi dan diabetes, dan didukung dengan CKG ini kita semakin tahu bahkan bukan hanya orang yang sudah menderita diabetes, kondisi pra-diabetes, kondisi pra-hipertensi, jadi yang tensinya masih normal tapi sudah normal tinggi itu tercapture semua. Begitu juga gula darahnya masih normal tapi sudah di batas, sudah di limit, itu tercapture semua. Dan syukurnya dengan kita tahu hal itu kita bisa melakukan intervensi yang tepat supaya orang tersebut jangan sampai terjun ke diabetes, jangan sampai terjun ke hipertensi. Atau kalau dia sudah hipertensi dan diabetes jangan sampai ke komplikasi. Balik lagi memang tujuannya ya di pencegahannya itu ya dok? Iya, jadi memang CKG ini sifatnya adalah preventif. Jadi kan kalau upaya kesehatan itu ada 4, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah tadi yang Dr. Rasalin juga bilang masyarakat kebanyakan hanya memanfaatkan yang kuratif. Promotif dan preventif masih kurang dimanfaatkan, jadi CKG ini merupakan salah satu upaya preventif yang kami nilai efektif dan baik untuk terus dilaksanakan bahkan untuk jangka panjang. Oke, baik Dokter Cecil. Itu kalau dari tadi dari data Kota Manado ya. Kita ke Dokter Rosalin, kalau di Tikalebaru sendiri penemuannya seperti apa dok? Kan sudah mencakup tadi anak-anak juga ya, anak sekolah, kemudian juga orang umum itu.
penyakit apa yang kira-kira paling banyak ditemukan yang sejauh ini bisa datanya kita tampilkan, Dok? Oke, baik. Kalau secara keseluruhan kan terkait lagi untuk CKG sebenarnya sasarannya semua ya, semua kelompok umur. Untuk jemput bola kita menyasar ke anak sekolah, kemudian instansi. Tapi untuk secara umum itu seluruh kita juga kita juga melaksanakan CKG menyasar masuk ke posyandu. Nah, untuk hasil rata-rata untuk CKG itu sesuai dengan kelompok umur sebenarnya ya. Kalau misalnya CKG itu nyasarnya kalau di posyandu itu lebih banyak yang memanfaatkan layanan CKG adalah para lansia sebenarnya. Kalau untuk posyandu, CKG di posyandu, dan kalau untuk lansia ya rata-rata ya penyakit kronis sebenarnya. Hipertensi, DM, asam urat, penyakit-penyakit metabolisme yang kronis. Kalau anak-anak sekolah sih ada hal-hal atau kondisi-kondisi yang anak-anak itu sebenarnya mereka tidak menyadari kalau mereka itu ada bermasalah juga di kesehatannya, entah kesehatan fisik maupun jiwa, dan dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah bisa kami temukan. Dan itu salah satu manfaat sebenarnya dari CKG di anak sekolah. Tapi Dok, apa saja yang kira-kira ditemukan di anak sekolah ini penyakitnya? Kalau untuk anak sekolah itu kita ambil yang menonjol saja ya. Untuk anak sekolah yang kami temukan, kalau secara kesehatan fisik secara umum mereka rata-rata masih kurang lebih sehat lah. Cuman yang kasus yang perlu kami menjadi perhatian adalah yang masalah kesehatan indera, karena itu sangat penting untuk mereka menata masa depan. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu perilaku hidup mereka agak berbeda di zaman kita ya. Mereka itu sangat aktif menggunakan media yang banyak resiko radiasi, sehingga pada saat kami melakukan cek kesehatan gratis lumayan mendapatkan masalah-masalah di indera mata itu. Gangguan visus itu masih anak-anak, masih sudah mulai kita ketemukan. Kemudian kebersihan juga di indera telinga, itu banyak kasus kita menemukan cerumen obturans. Anak-anak nggak tahu kalau ternyata ada masalah di telinga mereka. Itu penting karena kadang-kadang kalau misalnya dia cerumen obturansnya so total, sopongo ya, padahal Itu apa ya Dok? Boleh dijelaskan Bang bahasa ya, medis ini? cerumen obturans itu penyumbatan di liang telinga oleh karena kotoran telinga yang mengeras dan menyumbat. Nah, cerumen obturans yang sudah total itu pasti akan mempengaruhi kualitas pendengaran anak itu sendiri. Jadi mungkin dia mengalami kekurangan pendengaran bukan karena masalah yang infeksi atau masalah penyakit, tapi cuma masalah teknis penyumbatan kotoran telinga yang mengeras. Dan itu kami menemukan untuk anak sekolah cukup banyak sebenarnya. Dan untuk masalah juga terkait masalah kesehatan indera, itu yang menjadi kepedulian kami terkait masalah matanya. Ada cukup banyak yang masalah penurunan visus atau penglihatan, daya penglihatan, kemudian ada juga kasus buta warna yang pernah kami temukan, dan rasa-rasanya itu tidak akan mungkin bisa secepat itu ditemukan kalau nggak ada CKG. Karena mereka tidak merasa keluhan apa-apa ya anak-anak toh. Nanti pada saat kami turun baru kami periksa, baru kami temukan. Seperti itu. Oke. Dok, itu berarti apakah nanti ada tindak lanjut dari puskesmas untuk terkait hal ini? Apakah nanti akan mungkin diberitahukan ke orang tuanya? Apalagi kan tadi mungkin ada yang menemukan masalah buta warna seperti itu, Dok. Ada tindak lanjut nggak, Dok, ini? Iya, oke. Kalau dari puskesmas tindak lanjut itu pasti ada. Jadi teknisnya begini, pada saat tim itu menemukan kasus yang perlu tindak lanjut itu saya Kapusi. Jadi kita memberitahukan ke sekolah. Ada sekolah yang proaktif. Ada mereka justru yang tanya, dokter bagaimana hasil CKG anak-anak kami. Jadi kalau dari puskes itu memberikan feedback sebenarnya, ini hasilnya. Resume lah minimal. Jadi kasus-kasus yang kami temukan ini, untuk kasus yang perlu tindak lanjut ke pemeriksaan itu ditindaklanjuti dengan anaknya itu dibawa ke puskesmas untuk diperiksa ulang. Kalau seandainya butuh rujukan kami rujuk. Kalau memang itu kasus yang harus ditindaklanjut di tingkat spesialis itu dirujuk ke rumah sakit. Jadi memang
CKG tidak hanya berhenti pada saat screening. Nah, itu dia. Jadi ada tindak lanjutnya untuk kasus-kasus yang perlu ditindaklanjuti ya. Karena tadi judulnya adalah cek kesehatan gratis, jadinya kan berpikirnya oh mungkin hanya cek kesehatan gratis, sudah setelah itu mungkin pribadi nanti yang akan tindak lanjut. Tapi berarti dari puskesmas ternyata kalau memang ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan dilaporkan seperti misalnya anak-anak ke orang tua akan difasilitasi oleh puskesmas ya berarti Dok? Ya mungkin ini wadah yang baik untuk kita juga ikut men-share ke masyarakat bahwa cek kesehatan gratis itu tidak berhenti di situ saja. Jadi manfaatnya itu akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Pada saat petugas kesehatan menemukan case-case yang perlu tindak lanjut, itu kami tindak lanjut. Untuk anak sekolah kita memberikan report ke sekolah. Ini kasus-kasus yang perlu tindak lanjut. Orang tua nanti mungkin akan dikomunikasikan dengan pihak sekolah akan mengkomunikasikan dengan orang tua. Alurnya adalah kita mengharapkan anak itu dibawa ke puskesmas. Kemudian dari puskesmas akan melakukan penilaian apakah kami perlu rujuk ke spesialis atau tidak. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa menangkap manfaat dari CKG, bukan cuma soal screening saja. Seperti itu. Dok, berarti sejauh ini apakah CKG di puskesmasnya dokter sendiri Tikala masih berjalan? Ada jadwalnya nggak Dok? Ini? Ada. Jadwal sudah dibuat 1 tahun sih sebenarnya. Oh iya, berarti Untuk sekolah ya. terus berjalan berarti ya Dok sampai saat ini ya? Terus, masih terus. Oke Dok, itu tadi kalau dari sudut pandang di Tikala baru ya Dok. Kita kembali ke, iya Dok, silakan. Iya, kalau Dokter Rosalyn bilang jadwal di setiap puskesmas, kami di Dinas Kesehatan sudah menerima penjadwalan dari setiap puskesmas untuk turun sekolah. Tapi kalau untuk masyarakat umum setiap hari ya Dokter Rosalyn boleh datang ke puskesmas. Untuk masyarakat umum sebenarnya selain datang ke puskes, kita juga memang puskes itu punya planning juga untuk jemput bola. Karena jujur untuk mengharapkan masyarakat, mudah-mudahan setelah acara ini agak sedikit tercerahkan ya masyarakat ya. Jadi untuk mengharapkan masyarakat ke puskesmas untuk CKG memang rada-rada belum bisa maksimal ya. Jadi memang puskes bergerak untuk turun. Nah, selain jadwal turun ke sekolah, kita juga menargetkan untuk ke instansi pemerintah juga ya, untuk ke para pekerja naker. Idealnya begitu, harus bisa tereksekusi seperti itu. Berarti kalau setiap hari pasien umum, berarti setiap hari boleh datang ke puskesmas, mau Boleh. cek kesehatan gratis, udah. Boleh. Oke, baik Dok. Iya, ini kita kembali ke Dokter Sisil ya Dok ya dari Dinas Kesehatan Kota Manado. Kalau terkait dengan HPV Dok, vaksin HPV apakah ada di cek kesehatan gratis ini? HPV. Ya HPV, iya. Iya, jadi kalau dicek kesehatan gratis itu bunyinya screening kan, jadi dia sebenarnya fungsinya mendeteksi. Yang ada adalah pemeriksaan HPV DNA itu ditawarkan. Jadi pemeriksaan HPV DNA. Kalau vaksin itu program juga tapi terpisah dari CKG. Itu program vaksinasi yang khusus untuk HPV DNA diberikan kepada anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Kalau sekarang kita masih berikan hanya kepada anak perempuan. Wacananya mungkin tahun ini akan diekspan ke anak laki-laki juga. Dan tahun lalu kita juga ada imunisasi kejar bagi anak-anak kelas 3 SMP yang waktu zamannya mereka di SD belum ada vaksinasi HPV, karena vaksinasi HPV ini baru mulai tahun 2023. Jadi ini sesungguhnya 2 program yang berbeda. Tapi kalau di CKG, cek kesehatan gratis, masyarakat ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA. Nah, saya bicara sedikit tentang pemeriksaan HPV DNA. Pemeriksaan HPV DNA ini screening juga. Jadi adalah suatu pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kuman HPV, ada atau tidaknya kuman HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks. Kita tahu bersama kanker serviks itu adalah pembunuh nomor 2 bagi wanita di Indonesia. Sehingga pemerintah memang belum mengcover vaksinasi HPV DNA untuk wanita dewasa, tapi bukan juga dibiarkan seperti itu. Yang diberikan secara gratis oleh pemerintah adalah screeningnya. Karena memang kalau untuk wanita dewasa sudah agak terlambat kita mau vaksinasi. Vaksinnya tidak akan seefektif kita berikan kepada anak-anak yang belum aktif seksual. Makanya sasarannya diberikan kepada anak SD. Jadi
yang paling mungkin bisa menjual dari pemeriksaan HPV DNA ini adalah dia itu pemeriksaan yang mahal. Kalau kita akses sendiri berbayar di swasta itu sekitar 1,5 sampai 1,8 juta. Dan sekarang ditanggung oleh pemerintah, diberikan secara gratis oleh pemerintah. Tinggal masyarakat yang harus mau untuk memanfaatkan sebenarnya untuk anak pemeriksaan sekolah gratis tadi ini. ya? Oh bukan, kalau pemeriksaannya untuk wanita dewasa. Iya, kalau untuk vaksinnya yang vaksinnya untuk anak sekolah. Oh iya Betul. dok, untuk vaksinnya. Kita ke dokter Rosalin dulu, berarti sudah berjalan dok yang untuk anak sekolah vaksin HPV itu? Sudah berjalan. Oh iya baik dok. Berarti Dari kalau, tahun 2025 juga sudah ya. berarti kalau untuk vaksin di dalam konteks cek kesehatan gratisnya, berarti ada tadi screening si HPV ini. Tapi kalau untuk pemberian vaksinnya itu beda lagi ya dok ya. Lagi karena benar kan salah satu sasaran kita anak sekolah untuk di CKG. Tapi di CKG itu yang kita periksa benar-benar adalah screening, pemeriksaan. Kita juga secara kualitatif menanyakan tentang faktor-faktor resiko melalui kuesioner, tapi terus untuk vaksinnya itu program tersendiri lagi yang tidak ada sangkut pautnya dengan hasil screening CKG-nya. Jadi hasil screening CKG-nya apapun itu tetap semua harus wajib sebenarnya divaksinasi untuk kelompok umur, kelompok anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Oke baik dok, kalau itu tadi terkait dengan HPV tadi, kalau untuk tes kesehatan kejiwaan apakah juga difasilitasi di CKG dok? Iya benar. Jadi di dalam CKG itu pertama-tama mungkin kita bicara sedikit dari prosedur mungkin ya. Prosedur jadi bagaimana sebenarnya alur kalau seseorang ingin melakukan CKG. Dari pertama sebaiknya semua memiliki akun Satu Sehat. Jadi kita sebenarnya sudah familiar sejak zaman COVID ya, waktu kita mau akses sertifikat vaksinasi kita. Nah sebenarnya aplikasi itu jangan dihapus, itu masih tetap akan digunakan. Nah pendaftarannya lewat situ. Namun kalau memang terkendala ada yang belum punya akunnya atau tidak punya HP-nya, petugas puskesmas juga bisa membantu. Namun kami harapkan masyarakat secara luas bisa mendaftar melalui aplikasi ini Satu Sehat. Nah, kemudian jika datang ke puskesmas atau setelah mendaftar akan ada kuesioner untuk screening mandiri. Nah, di screening mandiri itu sudah ada banyak penyakit juga yang di screening itu. Salah satunya kesehatan jiwa. Jadi betul kesehatan jiwa juga termasuk dalam screening, dan kami juga mengcapture adanya peningkatan screening terhadap masalah kesehatan jiwa. Masalah kesehatan jiwa memang sesuatu yang kita agak neglect, tidak benar-benar kita perhatikan kalau kita ya di Indonesia. Tapi mulai tahun 2024 ya, kita Kota Manado ada piloting project juga kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Di situ juga terjadi peningkatan penemuan kasus karena peningkatan screening, dan bahkan dengan adanya CKG, screening kesehatan jiwa juga semakin meningkat. Jadi masalah kesehatan jiwa sejak awal, masih mula-mula kita bisa deteksi dan kita bisa lakukan intervensi sebagaimana perlu ya. Tercover juga berarti di CKG ini ya dok, kesehatan Betul, jiwanya. ya. Baik dok, kalau itu kan dari dinas kesehatan, kalau dari dokter Rosalin berarti bagaimana dok implementasi terkait dengan cek kesehatan gratis tapi untuk kesehatan jiwa ini dok. Tapi sebelum dokter menjawab, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi,
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar masih bersama kami. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung terkait dengan evaluasi standar cek kesehatan gratis, efektivitas dan tantangan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bisa langsung sampaikan pertanyaan Anda atau pendapat melalui line telepon di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado atau juga WhatsApp RRI Manado. Sekali lagi Anda bisa menghubungi di 0821 9583 5080. Baik, kita kembali evaluasi standar cek kesehatan gratis, efektivitas dan tantangan masih bersama dengan Dr. Cecilia dan juga Dr. Rosalin. Tadi kita membahas terkait dengan kesehatan jiwa ya Dok di dalam cek kesehatan gratis. Nah, di Puskesmas Tikala sendiri seperti apa Dok fasilitas untuk cek kesehatan jiwa ini? Oke, baik. Untuk cek kesehatan jiwa yang include di dalam CKG itu sebenarnya jalan sih ya. Kan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sisil, pada saat masyarakat itu akan mengakses layanan CKG, sebenarnya itu ada bagian dari masyarakat itu sendiri yang harus mereka laksanakan, yaitu screening mandiri. Pun kalau misalnya ada masalah terkait yang tadi ya itu dibantu petugas. Nah, khusus untuk masalah kesehatan jiwa itu untuk puskesmas kan ada memang program khusus jiwa ya, dari ada puskesmas sendiri berarti ada pemegang programnya. Dan kalau layanan secara umum sih misalnya dicontohkan entah itu cek kesehatan gratis ataupun layanan sakit di puskesmas, pada saat pasien itu datang dan saat anamnesa oleh dokter dan terindikasi dia ada masalah mental atau kesehatan jiwa, pasti itu ada refer ke petugas keswanya untuk ditindaklanjuti, dimulai dengan melakukan screening juga. Pada akhirnya dilakukan screening, kemudian kalau misalnya mengindikasikan ini masalah yang harus ditindaklanjuti dengan pengobatan, itu puskesmas akan menindaklanjuti dengan merefer ke dokter spesialis. Seandainya memang masih ragu-ragu, karena kadang-kadang juga memang untuk menegakkan diagnosa kejiwaan itu kan kadang sedikit-sedikit tricky ya. Jadi biasanya kalau misalnya masih sulit, kita refer ke dokter SPJ untuk penegakan diagnosa dan pengobatan. Untuk pengobatan lanjutan sih sebenarnya sudah tersedia di puskesmas.
ya dokter ya. Di puskesmas sudah ada SPJ-nya atau seperti apa, Dok? Oh bukan. Oh, bukan Regimen pengobatannya itu sudah disediakan di puskesmas. Oh, Tapi penegakan diagnosa itu kalau misalnya agak kesulitan, ragu-ragu kita rujuk ke SPJ. Dari puskesmas nanti akan merujuk seperti Iya. itu, Dok. Oke, baik. Berarti sebenarnya dari puskesmas sendiri juga sudah ada program untuk ini cek kesehatan jiwa ini ya, Dok, di luar CKG. Sudah lama ya dokter Sisil, sudah iya. lama ya. Iya. Berarti kembali lagi ya memang untuk masyarakatnya yang harus lebih aware terhadap hal ini ya, Dok, ya. Ya benar-benar. Terhadap kesehatan jiwanya. Ya, oke. Oke, Dok, ini sebelum kita lanjut ada telepon masuk. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Sulit bicara dengan siapa di mana? Iya, selamat bicara. Selamat pagi, Profesor Area Manado. Selamat pagi untuk kedua narasumber dengan Cliff dari Motoli Minsal. Iya, selamat pagi Pak Cliff. Ya, silakan Pak Cliff. Oke, dari selamat pagi Motoli. untuk kedua narasumber dari Ibu Dokter ya. Selamat pagi Pak Cliff. Ini kan mengenai tentang evaluasi ya. Kalau menurut saya sebagai masyarakat ini sebenarnya sudah dari tahun lalu saya sudah tahu. Tapi minat kami masyarakat itu kayaknya enggak. Karena melihat saja di puskesmas itu biasa-biasa aja gitu. Sepertinya kan itu, apalagi kan bilang CKG, cek kesehatan gratis. Gratisnya itu kan yang cek, yang periksa. Tapi kalau perawatan dan pengobatan itu pasti berbayar. Kalaupun gratis itu kan sudah ditanggung oleh negara dalam hal itu kan uangnya rakyat juga kan. Jadi kalau berbicara untuk kesehatan tidak ada yang gratis menurut saya sih. Karena itu sudah ditanggung oleh asuransi begitu kan. Ambil dari pajak dari rakyat itu sendiri. Dan pertanyaan saya begini Bu, seefektif apa sih ini CKG? Soalnya kalau melihat faktanya di lapangan itu kan cuma periksa, tanya begitu, tapi tidak ada tindak lanjut dari apa ya? Mungkin dari puskesmas sarankan seperti apa? Makanya banyak masyarakat yang tidak terlalu begitu dong. Bilang biasa-biasa juga. Tambah lagi sosialisasi ke masyarakat itu minim alias kurang, bahkan tidak ada. Saya juga di Motoli ini sepertinya kolaborasi dengan pemerintah itu tidak ada, stuck aja begitu. Biasanya kan dari setiap 2 minggu kan ada apa gitu, ada posyandu. Seharusnya itu posyandu itu memberikan penyampaian kepada masyarakat bahwa cek gratis itu, cek kesehatan gratis itu seperti apa. Jadi kira-kira seefektif apa sih ini CKG menurut kedua dokter? Apakah itu hanya sebatas periksa, tapi tindak lanjutnya itu hanya sebatas yang penting targetnya udah selesai? Apalagi ibu bilang tadi kan itu cuma 4% sekian kan di Kota Manado, padahal kan Kota Manado kan 400 lebih, hampir 500 jiwa. Tapi kok antusiasnya masyarakat untuk CKG itu sangat minim. Coba Ibu jelaskan seperti apa supaya masyarakat lebih aware, lebih memahami lagi. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cliff dari Motoling. Baik, ini mungkin nanti kita ulang lagi apa yang dipertanyakan oleh Pak Cliff, tapi ini dari WhatsApp juga ada. Kalau hasilnya, ini pertanyaannya ya Dok, dari Mary Sumompo. Kalau hasilnya bilang ada penyakit, biasanya orang disuruh urus sendiri lagi, biaya lagi, prosedur lagi. Jadi orang mau tanya, ini program cuma sampai cek saja atau ada jaminan lanjutannya? Oh, ini sepertinya mirip ya dengan pertanyaan Pak Cliff tadi. Mungkin ini saya coba ringkas ya Dok ya, dari yang saya catat tadi. Berarti terkait dengan seperti apa tindak lanjut. Tadi sebenarnya sudah sempat kita bahas seperti apa tindak lanjutnya dari puskesmas ketika akhirnya menemukan beberapa penyakit yang perlu memang harus ditindaklanjuti. Kemudian juga seefektif apa ternyata CKG ini, baik mungkin untuk masyarakat, untuk Dinas Kesehatan Manado sendiri, dan juga untuk data-data tadi ya Dok, seberapa pentingnya. Kemudian tadi terkait dengan sosialisasi ke masyarakat. Seperti apa sebenarnya sosialisasi ke masyarakat terkait CKG ini? Kenapa masih banyak yang belum tahu atau bahkan belum tahu sama sekali untuk CKG ini? Kemudian tadi peran posyandu di masyarakatnya seperti apa? Mungkin ini kerjasama lintas sektor ya berarti ya ini ya Dok, dari puskesmas, dinas kesehatan, kemudian posyandu untuk masyarakatnya. Nah ini mungkin bisa dari Dokter Sisil dulu ya Dok ya, dari Pak Cliff Motoling tadi. Ya, oke, makasih. Mungkin seperti tadi Mbak Noni bilang kan pertanyaannya mirip, jadi sekalian menjawab juga pertanyaan dari Ibu Mary Sumompo. Tadi Dr. Rosalin sudah sempat bilang kami juga tidak akan lepas tangan begitu saja. Jikalau memang ada hasil yang menurut
pendapat dokter itu perlu ditindaklanjuti, tentu saja akan ditindaklanjuti. Namun memang dalam arahan keputusan Menteri Kesehatan tentang juknis pelaksanaan CKG ini, kita juga di pemerintah Kota Manado dimintakan untuk mendorong masyarakat untuk dapat memperhatikan juga bagaimana status kepesertaan JKN-nya. Karena kalau memang ada prosedur, betul sekali kalau ada prosedur, misalnya akhirnya setelah kita CKG terus kita temukan ada yang memerlukan tindak lanjut spesialistik, misalnya perlu pembenahan atau apa, nah itu memang bukan lagi dalam frame CKG. Oh, sudah Itu beda lagi. iya, itu sudah nanti tindak lanjutnya akan kemudian menjadi ranah kuratif. Karena tadi saya bilang kan ini CKG sebenarnya adalah upaya preventif yang juga sebenarnya ada komponen promotif di dalamnya. Kalau kita sudah berbicara tentang tindak lanjut yang seperti ada prosedur operasi misalnya, itu sudah ke masalah kuratif dan pembiayaannya kalau kita sebagai masyarakat Indonesia melalui JKN atau asuransi yang Bapak Ibu punya, atau bahkan dengan pembiayaan umum atau pembiayaan sendiri. Jadi memang kalau kita baca secara regulasi, prinsip dari CKG ini sesungguhnya benar-benar sesuai namanya, cek kesehatan. Jadi cek, kita diberikan serangkaian pertanyaan mendeteksi faktor resiko dilanjutkan dengan pemeriksaan screening laboratorium sesuai dengan indikasi. Jadi kalau saya sarankan tetap kalau Pak Cliff bertanya seefektif apa, ini efektif sekali Pak dalam kita menemukan faktor resiko. Jadi dari pertama mungkin orang cuma tahu oh kita pe mama diabetes, kita pe papa hipertensi, jadi kita kayaknya hipertensi diabetes. Itu tidak seperti itu. Jadi genetik berperan, tapi kita harusnya benar-benar bisa membuktikan melalui hasil kuantitatif pemeriksaan laboratorium kita. Oh ternyata memang saya sudah ada prediabetes, ternyata benar maksudnya penyakitnya secara genetik menurun, tapi saya juga terkena misalnya. Cek kesehatan gratis memberikan hal ini. Jadi kalau masyarakat selama ini tidak benar-benar sadar bahwa saya perlu untuk datang untuk mencek apakah saya beresiko atau tidak, inilah kesempatannya, inilah wadahnya. Cek kesehatan gratis dimaksudkan untuk ini. Nah, kalau Pak Cliff tadi berkata bahwa capaian kita tuh baru 4%, betul Pak, ini masih sangat sedikit. Terima kasih karena masukannya tentang bagaimana kita mensosialisasi, berarti memang masih kurang, tapi kami sudah berusaha, Kementerian Kesehatan juga sudah berusaha melalui platform-platform yang ada di kita, sosial media yang ada di Puskesmas, yang ada di kami juga di Dinas Kesehatan, menyuarakan tentang cek kesehatan gratis ini. Tapi kalau menurut pandangan kami dari Dinas Kesehatan, yang paling utama yang menjadi kendala di sini adalah paradigma masyarakat tentang mencari pertolongan medis itu jika sudah sakit dibandingkan saat saya sehat, waktu saya akan terbuang percuma misalnya kalau saya luangkan untuk datang hanya untuk di screening penyakit melalui CKG ini. Itu jawaban saya, silakan. Oke, baik Dokter Cecil. Kalau Dokter Rosalin berarti seperti apa? Ini tadi ada menyinggung sosialisasi juga Dok dari Puskesmas dan juga Posyandu. Berarti kalau untuk implementasinya seperti apa sih Dok ini? Sebenarnya apakah memang sudah optimal ini sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat tahu oh ternyata ada CKG nih, kita bisa CKG ke Puskesmas seperti itu. Oke, baik, saya jawab ya. Sebenarnya kalau soal sosialisasi rasanya sudah cukup tersosialisasi dari tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saat mulai ada mau launching ini program ya Dok, kita sudah sosialisasi luar biasa sebenarnya. Cuman mungkin ya itu tadi satu, masyarakat mungkin belum tercerahkan apa sih manfaatnya untuk kami, ya Dok ya. Karena kalau CKG itu sendiri sih kalau menurut saya manfaatnya sebenarnya ada 2. Yang pertama manfaat ke pemerintah terkait Dinas Kesehatan ya Dokter ya. Dengan CKG kan sebenarnya sih kalau boleh saya berpendapat, CKG ini itu sebenarnya tujuan pemerintah untuk bisa memetakan apa sih masalah kesehatan di masyarakat. Kan masyarakat cuma datang berobat kalau sakit.
Iya. Padahal sebenarnya mereka menuju sakit, mungkin seperti itu. Nah, pada saat pemerintah bisa memetakan, mungkin dengan demikian pemerintah bisa merancang program yang sesuai masalah masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya manfaatnya untuk masyarakat. Kemudian masyarakat untuk manfaat untuk masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakat pasti tanyanya manfaatnya ke dia untuk Iya, apa. iya. Nah, itu tadi kalau manfaatnya ke masyarakat itu balik lagi ke paradigma. Ini ada pertanyaan yang baru ya. Kalau masyarakat itu memang memanfaatkan layanan CKG untuk kepedulian terhadap kesehatannya, ya pasti ada manfaat yang bisa dipetik. Misalkan saat dia melaksanakan CKG dia menemukan saya masih sehat, it's okay. Kemudian kalau dia melakukan tindakan pemeriksaan CKG dia menemukan masalah dan dia merespon dengan pikiran yang positif, pasti tidak akan timbul pertanyaan ini ya. Jadi tujuannya gini sih Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan CKG, tujuannya sebenarnya untuk diri sendiri untuk menjaga kesehatan. Kalau seandainya pada saat CKG itu ditemukan masalah, berarti Bapak Ibu harus melanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Nah, terkait yang pertanyaan tadi, apakah CKG itu cuma berhenti dicek? Iya. Sebenarnya tidak. Ya, kami puskesmas itu pasti menindaklanjuti tergantung case-nya. Ada case-nya yang perlu ditindaklanjuti di puskesmas saja, ada case-nya yang kami rujuk ke rumah sakit dan itu real dilakukan. Mungkin ada case-case tertentu yang saya tidak tahu mungkin di daerah lain ya dokter, tapi kalau di kami itu ada tindak lanjutnya. Contoh-contoh yang tadi kita sudah sempat ngobrol. Saat kami melakukan CKG di sekolah, kemudian kami mendapatkan kasus anak ini terjadi gangguan visus, gangguan penglihatan, kita laporkan. Jadi pada saat pos pelaksanaan CKG itu case-case yang perlu ditindaklanjuti kami feedback ke sekolah sebenarnya. Kemudian di-advise ke sekolah kalau boleh anaknya itu disarankan ke puskesmas karena kami pemeriksaan ulang di puskesmas. Kemudian seandainya kasus ini memerlukan tindakan rujukan ke rumah sakit itu kami lakukan. Jadi mungkin perlu dicerahkan bahwa cek iya memang cek, tapi kepedulian kami sebagai nakes nggak cuma sampai dicek saja sebenarnya. Karena itu ada tanggung jawab kami juga di kesehatan untuk menindaklanjuti seandainya dari CKG itu kami menemukan kasus-kasus yang perlu tindak lanjut. Demikian. Oke, baik dok. Terima kasih ya atas penjelasannya yang sangat jelas dan detail ini juga tadi juga kita sudah dengar dari dokter Sisil juga ya. Nah sebelum tadi saya mau baca dulu tadi sih pertanyaannya, tapi sebelum itu ada telepon masuk. Ya baik, halo, selamat pagi, Sulut bicara dengan siapa di mana? Selamat pagi. Iya selamat pagi Pak, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Said dari Durian. Iya silakan Pak. Ya silakan Pak, halo Pak. Silakan. CKG ini. Halo. Iya halo. Ya, mengenai program CKG. Ya baik, mungkin ada sedikit masalah ya. Ya baik, mungkin nanti kita bisa tersambung lagi dengan beliau karena ada masalah. Ini kita kembali ke pertanyaan nih, dok. Ada pertanyaan dari WhatsApp. Selamat pagi. Saya punya pengalaman di kampung, ada ibu-ibu lansia yang melakukan CKG. Pas beliau tahu hasilnya, beliau kaget dan langsung drop. Padahal sebelumnya beliau aman-aman saja, kemungkinan karena shock. Bagaimana pihak terkait menjamin bahwa penyampaian hasil CKG ini tidak berdampak pada psikologis pengguna CKG? Dari Emun Jago di Warembungan. Oh ini juga mungkin beberapa kasus, iya benar sih dok, ini mungkin karena kita kaget, karena saya merasa selama ini saya sehat, mungkin seperti itu ya dok, kok tiba-tiba saya mengidap kanker atau tumor atau apa gitu dok. Itu sebenarnya cara penyampaian mungkin dari medisnya itu seperti apa sih dok, agar kita yang awam ini tidak terlalu kaget seperti itu dok. Mungkin mulai dari Sisil dulu ya. Iya. Sebelum masuk ke cara penyampaian pertanyaannya Mbak Noni, saya jadi teringat juga ada kendala dari sekelompok orang dalam mengakses pemeriksaan. Sebenarnya bukan cuma pemeriksaan CKG, pemeriksaan apapun itu yang serupa dengan ini, yaitu takut tahu hasilnya. Iya, jadi ada yang takut diperiksa karena takut jarum, ada yang takut tahu hasil. Jadi mau tensi aja, pas mau tensi udah takut, tensinya tinggi, bukan karena hipertensi, tapi karena ketakutannya begitu. Nah, ada kelompok masyarakat yang seperti ini. Nah, kalau kita bicara tentang tenaga kesehatan, biasanya kalau kita melakukan rangkaian pemeriksaan itu, terus nanti
kan keluar hasilnya. Nah, kalau khusus untuk CKG itu raport kesehatannya akan kita terima melalui WhatsApp. Jadi WhatsApp itu kita bisa klik, ada linknya di situ keluar. Jadi mana yang raport merah, maksudnya ada tulisannya agak merah, berarti udah tanda awas atau bahkan sudah lebih dari batas yang seharusnya. Kemudian ada yang hijau-hijau, serta di bawah ada rekomendasi. Tapi bukan hanya terima dalam aplikasi WhatsApp aja. Petugas yang bertugas untuk CKG akan menjelaskan bahwa ibu atau bapak ternyata hasil pemeriksaan dia misalnya gula darahnya tinggi. Apakah memang sebelumnya kan sudah ditanyakan sebelumnya ada riwayat hipertensi, ada di keluarga juga ada riwayat diabetes, di keluarga juga ada riwayat atau tidak begitu. Jadi saya pikir masuknya sebenarnya sudah lumayan soft, sudah ditanyakan terlebih dulu dari riwayat dan kemudian di reveal hasilnya. Dan setelah itu petugas juga akan mengedukasi terkait apa yang harusnya dibenahi, yang dilakukan terutama dalam pola hidup, bagaimana makan, bagaimana mengelola stres, bagaimana istirahat yang baik, makanan yang seimbang, sehingga seharusnya masyarakat bisa menerima dengan baik semuanya. Jadi bukan hanya memvonis Anda sudah diabetes begitu, minum obat seumur hidup, tapi dibarengi dengan bahwa diabetes ini bukan suatu vonis yang parah begitu, bahwa nanti akan terjun kepada gagal ginjal begitu. Tapi diberikan edukasi-edukasi yang seharusnya bagi masyarakat bisa diterima dengan positif seperti yang Dr. Rosalin bilang, sehingga tidak shock seperti tadi. Tapi Dok, memang ternyata ada hal seperti ini. Ketika dia mengetahui penyakitnya, ternyata dia shock, Dok. Itu kenapa sebenarnya? Apa hal yang dari medis sendiri menyebabkan hal itu, Dok? Itu tentu saja seperti yang Mbak Nuni bilang kan, itu sebenarnya reaksi kita dari saya nggak tahu sebelumnya, dan ini sesuatu yang baru, dan biasanya memang kami menyaksikan hal-hal seperti ini untuk penyakit-penyakit yang di stigma oleh orang adalah sesuatu yang serius, misalnya tuberkulosis, misalnya HIV. Nah di tahap menerima hasil biasanya ada satu fase yang secara manusiawi masing-masing kita miliki, bahkan mungkin berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Ada fase denial, ada fase di mana kita merasa bahwa tidak mungkin saya terkena penyakit ini, tidak mungkin begitu. Dan sebenarnya dalam fase ini juga fase terkejutnya, fase syoknya. Jadi itu sebenarnya manusiawi. Benar sekali dari pertanyaan tadi, sebenarnya dari tenaga kesehatan yang berfungsi untuk menenangkan dengan memberikan edukasi yang sesuai. Saya rasa walaupun menerima diagnosis yang serius, masyarakat akan lebih tenang jika dia tahu bahwa penyakitnya itu bukan benar-benar vonis akhir, tapi masih banyak yang bisa kita lakukan, masih banyak intervensi, ada pengobatan, ada modifikasi gaya hidup yang bisa kita lakukan sehingga penyakitnya bisa dikendalikan. Oke, baik Dok. Tadi sudah ada telepon masuk, apakah masih ada telepon masuk? Boleh nambah nih. Oh iya, oke. Oh iya, tapi sebelumnya kita terima telepon masuk dulu ya, Dok ya. Ya, halo, selamat pagi, Sulit bicara dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi, Sulit bicara dengan Bapak James. Iya, silakan Pak James. Di Winorangian. Iya, silakan Pak James. Winorangian. Iya, di Winorangian. Winorangian. Iya, silakan Pak James. Selamat pagi, Dokter Sisilia Kumaat. Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter Rosalina. Juga penyiar yang ada. Iya, Saya silakan Pak. mau kasih masukan. Kan kalau masyarakat memeriksakan kesehatan ke puskesmas, sudah didiagnosa, setelah dikasih resep, obatnya nggak ada di puskesmas tersebut. Padahal pasien tersebut memiliki BPJS. Sementara ekonominya lemah kan. Jadi obat yang dianjurkan untuk beli di apotek, mengeluarkan uang yang sangat banyak. Sementara di puskesmas yang memeriksakan diri, obatnya kosong. Jadi seperti apa penanganannya menurut ibu-ibu yang berkompeten? Iya. Dan yang kedua, orang-orang lansia kan di pedesaan kan banyak yang sakit.
bahkan orang-orang jompo. Iya. Untuk sosialisasi masih kurang dan mereka butuh kesehatan. Dan kalau transport ke puskesmas kan sangat jauh, agak sekitar 5 kilo. Jadi kalau boleh, katanya tadi harus jemput bola. Mungkin ini yang di perkotaan yang sudah terasa. Tapi kalau di desa-desa ini masih sangat membutuhkan untuk kesehatan tersebut. Oke, Ya, baik Pak seperti James. Ya, baik Pak James. Terima kasih Pak James. Baik, ini saya coba rangkum ya dari Pak James ya dokter ya. Dari Pak James Winorangian itu terkait dengan obat yang tidak tersedia di puskesmas dan akhirnya harus membeli di apotek. Disarankan dari puskesmasnya, ini biasanya pengguna BPJS dari Pak James tadi. Kemudian juga terkait dengan lansia tadi ya, berarti seperti apa sosialisasinya terhadap lansia. Sedangkan kalau untuk yang jemput bola tadi dijelaskan dari Dr. Rosalin, itu untuk anak sekolah dan instansi. Nah, untuk lansia ini seperti apa? Apakah ada, Dok? Kira-kira seperti itu, Dok. Mungkin dari Dr. Rosalin dulu. Oke, ya. Ya, saya jawab ya. Saya tidak tahu kondisi di luar Kota Manado, karena kita ini di posisi Kota Manado, sesuai kebijakan juga di pemerintah Kota Manado. Dan kalau di seluruh puskes di Kota Manado sebenarnya itu untuk BPJS, peserta BPJS sebenarnya itu kan sudah tersedia semua obatnya. Kalaupun misalnya dalam perjalanan waktu, misalnya dalam tengah bulan ada item-item obat yang misalnya itu kurang, itu biasanya puskesmas berusaha menyediakan. Jadi rasanya mungkin beda-beda sikon kali ya, begitu. Karena kalau namanya BPJS itu, BPJS-nya aktif berarti haknya mendapatkan pengobatan di puskesmas. Seandainya pun kan fluktuasi ketersediaan obat juga itu berbeda-beda setiap waktu. Kadang-kadang dalam perjalanan waktu kasus-kasus A itu cukup meningkat, akhirnya tengah-tengah bulan kita kehabisan obat A misalnya begitu. Tapi itu kebijakan puskesmas untuk berusaha menyiapkan sebenarnya, sehingga masyarakat tidak perlu membeli di luar, kecuali ada obat-obat misalnya dalam penyakit kronis yang memang di luar regimen obat puskesmas dokter. Ya, itu memang obat yang misalnya obat jantung ya, itu memang tidak masuk regimen obat PKM seperti itu. Harusnya nggak perlu sebenarnya. Tapi mungkin ada masalah-masalah yang berbeda-beda di tiap wilayah barangkali, Mbak Novi ya. Saya menjawab sesuai wilayah pemerintah Kota Manado ya. Begitu. Kemudian yang masalah kedua untuk lansia. Sebenarnya untuk CKG lansia itu kan bukan sudah tersasar sebenarnya. Kan di Posyandu juga itu lansia itu bisa melakukan cek kesehatan gratis di Posyandu. Karena kan Posyandu itu sekarang itu bukan cuma Posyandu bayi balita sebenarnya. Semua kelompok umur itu bisa ke Posyandu. Seperti itu. Jadi untuk lansia itu terlayani sebenarnya di Posyandu lansia. Posyandu itu harus dirubah mindsetnya, itu bukan hanya untuk bayi balita. Sudah kelompok umur semua bisa ke Posyandu. Dan untuk Puskesmas Tikala, kami sebenarnya punya program yang terkait pertanyaan Bapak ya, bagaimana lansia yang sakit susah ke puskesmas, puskesmasnya jauh. Nah, balik lagi ke puskesmasnya Bapak. Untuk Puskesmas Tikala, kami tuh punya program kunjungan rumah masyarakat sakit, menyasar masyarakat yang sakit lama, yang nggak bisa jangkau puskesmas lagi, tapi kita fokus mengerucut ke yang terbaring sakit. Dan itu kami sudah laksanakan. Jadi timnya turun Pak, timnya turun ke rumah yang bersangkutan. Rata-rata sih lansia sebenarnya. Timnya itu terdiri dari dokter, perawat, kita bawa lab rapid untuk seandainya dia butuh pemeriksaan rapid, kita bawa obat pun kita bawa Pak. Tapi itu kan tergantung masing-masing program dari puskesmasnya ya Pak ya. Nah, mungkin menyentil sedikit soal CKG. Sebenarnya CKG ini manfaatnya itu kalau mindsetnya masyarakat juga terbuka, itu pasti akan berdampak ke masyarakat itu sendiri. Karena dari CKG itu bisa terpetakan masalah di wilayah, di masyarakat, sehingga program itu bisa menyesuaikan. Saya juga di puskesmas setelah melakukan pengamatan-pengamatan, mau itu lewat CKG maupun pengamatan langsung, akhirnya saya bilang oh ya ini butuh layanan rumah karena banyak kasus lansia yang
terbaring di rumah, nggak bisa lagi menjangkau layanan kesehatan, ya kita yang turun. Jadi seperti itu ya Bapak ya, ada upaya dari puskesmas untuk menjangkau masyarakat yang memang nggak bisa jangkau puskes, ada layanan seperti itu. Tapi balik lagi ke puskesmasnya berarti ya dok, itu program dari puskesmasnya masing-masing di wilayah tersebut. Iya, puskes kan harus bisa memetakan sebenarnya masalah-masalah di wilayah kerja saya apa, kemudian cari solusinya seperti apa. Nah, salah satu solusi untuk masyarakat yang kondisi yang Bapak tanyakan tadi, ada puskesmas yang memprogramkan. Kalau Tikala baru kami punya, puskesmas Lampau juga kita punya yang program itu tujuannya itu untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Karena menurut saya mereka masyarakat juga harus dikasihkan solusi untuk mereka yang nggak bisa menjangkau puskesmas. Jadi kita yang turun ke bawah, home visit. Baik. Home visit bukan cuma pemeriksaan tapi sekaligus pengobatan. Oke dok. Seperti itu. Dok ini terakhir ya dok, mungkin ya karena kita juga sudah di tahap akhir nih di dalam dialog kita pada pagi hari ini, Dr. Rosalin. Untuk terakhir nih, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh puskesmas agar CKG ini berjalan optimal setelah setahun pelaksanaannya dok? Oke, kita terbuka ya. Masalah teknis yang kami dapatkan yang turut turut berpengaruh sih pada pelaksanaan, pada optimalnya. Yang pertama adalah masalah data. Karena pada saat pelaksanaan kita banyak menemukan kendala di data NIK yang miss. Entah itu missnya dari Dukcapil kah? Karena pada saat kita akan menginput data NIK itu nggak bisa terbaca. Entah dia cuma salah satu angka saja itu nggak akan bisa terbaca. Kesalahan itu ada di mana kami juga kurang paham, apakah di penginputan Dukcapilnya atau bagaimana. Jadi itu salah satu kendala sehingga nggak bisa terekam. Kita nggak bisa input karena nggak bisa kebaca datanya. Yang kedua, ya jujur sih kekurangan ketersediaan BMHP itu cukup menjadi kendala karena saat sasaran itu cukup banyak, jujur kami kurang mampu bisa melayani semua dengan pelayanan yang komplit. Kalau saat BMHP juga itu nggak cukup. Mungkin itu juga menjadi salah satu kekecewaan masyarakat ya. Kita minta maaf karena memang ya kita menyesuaikan dengan ketersediaan BMHP-nya. Oke baik Dr. Rosalin, dari Dr. Sisil seperti apa dok? Berarti terakhir nih pesannya kepada masyarakat terkait CKG ini dan juga bagaimana pemanfaatan teknologi untuk saat ini untuk CKG dok? Iya, kalau untuk pemanfaatan teknologi, CKG sudah sangat berbasis digital, jadi mulai dari pendaftaran hingga nanti kita mengelola data semuanya berbasis digital. Jadi ini juga mendorong masyarakat untuk lebih mendigitalisasi diri di era sekarang ini. Memang kita perlu berkembang bersama-sama dengan perkembangan zaman. Nah, kalau mungkin sebagai closing statement saya, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Manado untuk dapat memanfaatkan CKG ini sebagai momentum untuk sebenarnya menyehatkan diri dan menyehatkan keluarga. CKG bisa untuk mendeteksi faktor resiko dan ini bisa mencegah adanya komplikasi ke penyakit yang lebih parah. Kesehatan itu sebenarnya adalah suatu investasi dan tentu saja dalam segala hal kalau berbunyi kesehatan, mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi mari manfaatkan CKG dengan keterbatasan yang ada, tetap ini efektif untuk dimanfaatkan, mengetahui faktor risiko yang kita punya terhadap penyakit-penyakit yang bisa saja berakibat fatal jika tidak kita obati dengan dini. Oke baik, terima kasih Dr. Sisil, terima kasih Dr. Rosalin sudah bergabung bersama kami terkait dengan evaluasi standar cek kesehatan gratis, efektivitas dan tantangan. Saya Noni Oktavia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia